Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, ini dalam minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2015 untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan perkenankan, kita akan masuk ke tahun 2016. Kalau Tuhan tidak perkenankan, tidak ada yang tahu. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Kemarin tanggal 24, ya, walaupun usia yang masih muda, masih 32 tahun begitu ya, teman kita ya, yang dulu anggota paduan suara Tuhan panggil. Sehingga kita pun harus ke Bekasi dengan Pak Tony, dengan teman-teman kemarin datang untuk pemakaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pagi hari ini kita membahas tema dari bina doktrin kita tentang eskatologi, atau bicara soal akhir zaman atau zaman akhir. Ya, secara khusus kita membahas tentang bagaimana kita waspada terhadap antikristus yang terus menerus, bukan saja dari zaman bukan saja baru ada di zaman sekarang, tapi sudah ada dari sejak dahulu. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejatinya manusia sudah menjadi seteru Allah. Manusia sudah menjadi musuh Allah. Manusia sudah menolak Allah. Kalau begitu, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan dia menolak Allah, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa ya akan ada antikristus, dan juga ada yang antikris dan juga ada yang tidak. Oleh karena itu menjadi satu perenungan kita pada pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita fokus pada ayat 18 sampai ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-27 menjadi perenungan kita tentang mewaspadai atau waspada terhadap antikristus di masa kini. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-18 atau ayat yang ke-6. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baca ayat yang ke-19, demikian seterusnya. Kita sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui benar, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengharapan yang kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengharapan yang mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan mengajarkan yang benar, tidak dusta, dan sebagaimana dia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan
pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mewaspadai antikristus atau antikris yang memang mesti kita waspadai. Akhir-akhir ini kita memang terus-menerus mendengar kabar, ya banyak hal yang bisa kita dengar melalui media massa, media elektronik, atau kita membaca melalui berita-berita, entah itu berita yang tertulis secara media cetak atau berita-berita online. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, ini salah satu judul film yang sangat mahal. Film ini memakai anggaran 11 juta US dollar untuk memproduksi film ini. Film ini menceritakan tentang kedua pasangan yang memang punya pergumulan yang besar, punya pergumulan yang berat. Lalu mereka melarikan diri ke hutan, melarikan diri ke satu tempat untuk mencari kenyamanan, untuk mencari suatu ketenangan. Ternyata di sana bukan ketenangan yang mereka dapatkan, tapi berbagai misteri. Ya, hanya diperankan 2 orang film ini. Kemudian ketika saya menemukan satu buku ini, Bagaimana Yesus di Hollywood. Buku ini menceritakan tentang bagaimana bahwa Kristus sebetulnya merupakan tidak hanya tinggal di gereja bagi dia. Dalam buku ini ia menceritakan juga bahwa Kristus juga bagian dari pembentukan mitos yang ada di seputar daerah di Amerika. Wah, kalau kita membaca buku demi buku tentang bagaimana pergerakan untuk mau menggali tentang Yesus, bukan tentang Yesus sebagai kebenaran, tapi juga mau mencari tahu tentang Yesus dalam hal mitos. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu, ya tentu kalau kita melihat foto ini, siapa sebetulnya yang mengenal? Ya, mereka menggunakan aksesoris Kristen, mereka menggunakan topi yang memang biasa dipakai oleh orang-orang Kristen ketika Natal. Tapi siapakah mereka? Tahukah kita? Ternyata mereka adalah Marilyn Manson. Saya pikir pasti ada yang mengenal ini, seorang vokalis yang cukup ternama dari salah satu grup musik yang ada di Amerika Serikat. Mereka menamakan diri sebagai grup musik Antikristus Superstar yang diproduksi oleh produser, dan tahun produksinya 1989. Memang sudah cukup lama. Tapi mereka tidak hanya menyanyikan puji-pujian yang memang betul-betul menolak atau mengakui dengan jujur bahwa mereka adalah antikris, tapi juga mereka menggambarkan tentang Kristus bagaimana menurut mereka. Ternyata gambaran Kristus menurut mereka adalah, kalau Bapak Ibu melihat foto gambaran mereka tentang Kristus ini, ya, yang diperankan atau yang dimainkan oleh seorang Marilyn Manson ini. Nah, dan memang mereka cukup jujur mengatakan bahwa kami adalah antikris. Kami adalah menolak Kristus. Kami adalah tidak percaya akan Kristus. Apakah hanya sebatas itu lalu kita mengatakan, wah mereka adalah antikris. Mereka adalah antikristus. Kalau memang hal-hal yang seperti yang saya katakan, wah sudah ada film, kemudian sudah ada judul buku yang mengupas, atau sudah ada cerita-cerita lain yang menceritakan tentang penolakan mereka tentang Kristus, tentu kita dengan mudah bukan. Tetapi ketika kita membaca Injil 1 Yohanes tadi, maka kita dengan bisa meneliti, bisa mengamati bagaimana sebetulnya pergerakan-pergerakan antikristus. Apakah antikristus hanya sebatas bahwa mereka yang secara jujur mengakui bahwa kami adalah antikris? Apakah antikris itu adalah mereka yang secara terang-terangan ya menggunakan aksesoris yang menolak keberadaan Kristus?
Tapi apa yang Alkitab katakan tentang siapa itu antikristus dan apa itu antikristus? Secara khusus dari pembacaan kita 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-18 tadi sampai yang ke-27. Alkitab dengan terang mengatakan bahwa antikris adalah ketika Yohanes menyebut tentang pendusta, bahwa kamu tahu tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Di dalam ayat yang ke-21, Yohanes menuliskan surat ini bukan berarti orang-orang pada waktu itu tidak tahu tentang kebenaran. Karena itu ia berkata, aku menuliskan kepadamu bukan berarti kamu belum mengetahui. Aku menuliskan bukan berarti kamu tidak pernah mendengar. Aku menuliskan kepada kamu bukan berarti kamu tidak pernah melihat. Tetapi aku menuliskan kepada kamu karena kamu sudah tahu tentang ketidakbenaran, tentang dusta terhadap kebenaran, dusta terhadap Injil, dusta terhadap kebenaran firman Tuhan tentunya hal ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan, kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat kedua dan yang ketiga juga disitu dikatakan. Saya akan baca untuk kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini dan sudah ada di dalam dunia. Yohanes sedang menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa keberadaan antikris itu sudah ada. Karena itu kita tidak kaget, tidak perlu terkejut dengan keadaan-keadaan yang seperti begitu. Hanya perlu kita mewaspadai jangan sampai kita terjebak. Kenapa? Terjebak mungkin kita bisa terobsesi ketika kita menonton film tanpa kita sadari, gitu ya. Atau ketika kita mendengarkan musik yang memang dinyanyikan oleh grup-grup musik tertentu, lalu itu menginspirasi kita, lalu itu menjadi satu pola pikir dan bahkan menjadi satu konsep yang kelak bisa menjadi mempengaruhi kehidupan kita, bukan saja dalam perilaku, tapi juga dalam bertindak, dalam pikiran dan sebagainya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak hanya itu, memang surat Rasul Yohanes ini secara khusus dalam surat-suratnya yang kemudian bicara banyak soal antikris juga. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya. Saya akan baca untuk kita juga bicara soal sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Pendusta atau yang menyangkal akan kebenaran, mencoba menutup-nutupi, mencoba mengalihkan kebenaran dari kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang Yohanes sebut dengan antikris. Kalau begitu, ketika kita mempelajari, ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan, ya, lalu kita tahu kebenaran ini, lalu kita mencoba memalsukan kebenaran atau menyampaikan kebenaran tidak seperti yang Alkitab kehendaki, kita rentan tersesat. Karena itu saya senang dengan pemahaman teologi reform bagaimana menafsirkan Alkitab melalui Alkitab. Kita tidak perlu menggali terlalu dalam tanpa nanti lalu sadar kehilangan makna. Alkitab sudah mentafsirkan Alkitab. Bicara soal pendusta, ketika orang-orang mengaku bahwa mereka adalah keturunan Abraham, kami adalah anak-anak Abraham, kata mereka kepada Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Memang secara daging kamu adalah keturunan Abraham, tapi sesungguhnya kamu bukan anak Abraham, karena kamu tidak percaya akan apa yang aku katakan, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya pendusta adalah bapamu. Kamu adalah anak pendusta. Itulah yang disebut dengan antikris yang pertama.
yang Alkitab katakan. Yang kedua, dari apa yang kita baca kita menemukan bahwa bicara soal antikristus bukan saja bicara soal kedustaan terhadap kebenaran atau pendusta dari kebenaran, tetapi juga penyangkalan bahwa Yesus adalah Kristus. Yohanes sedang bicara pergumulan tentang Kristus sebagai juru selamat atau Kristus yang adalah juru selamat itu bukan saja pergumulan yang ada di zaman sekarang, tapi pergumulan ketika Kristus lahir itu sudah ada, bukan? Waktu Kristus lahir, ya, siapakah yang menerima dia? Siapakah yang menyambut dia? Bukankah mereka yang ada pada waktu itu, umat yang adalah umat kepunyaan Allah yang disebut dengan Israel pada waktu itu, mereka menolak dia. Jadi bahwa antikris adalah penolakan terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat. Apakah sebatas bahwa mereka menolak dengan perkataan mereka? Tentu tidak, bukan? Karena kalau soal percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia anak Allah, iblis percaya, iblis tahu bukan? Gentar, takut. Iblis tahu kalau Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi penaklukan pada Kristus sebagai Tuhan dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, tentu iblis nggak mau, gitu ya. Apakah cukup bahwa ya mereka kan nggak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, berarti mereka antikris? Tunggu dulu. Ya. Tidak sampai kepada pengakuan bahwa orang itu nggak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias. Kalau begitu dia antikris dong. Tunggu dulu. Ya. Karena itu kita mesti perlu hati-hati dalam memahami bagaimana ketika Yohanes menuliskan bagian ini. Mengapa? Karena tidak sedikit kecaman Yesus yang dilakukan atau yang dilontarkannya kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat. Ketika mereka mengaku, mereka menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat. Matius pasal 7 ayat 21-22. Bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu? Kami telah menyembuhkan. Kami telah memberitakan Injil. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Nyala engkau dari hadapanku. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu memang sesuatu yang tidak mudah dalam hidup keberimanan kita mengikut Kristus. Ya. Beda-beda tipis. Ketika murid-murid bicara tentang perumpamaan, ada gandum, ada lalang, lalu mereka berkata kepada Yesus, cabutlah ilalang itu supaya gandumnya tumbuh subur. Yesus katakan, biarkan sama-sama bertumbuh, dan pada waktunya akan ada penuaian di mana lalang dipisahkan dan dibakar, tapi gandum diambil dan dibawa ke lumbung. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal antikris bukan bicara soal pengakuan orang melalui bibir, melalui mulutnya bahwa saya menolak Kristus. Siapa yang tahu? Suatu saat ia percaya, bukan? Pengalaman kehidupan Rasul Paulus membuktikan ketika ia begitu keras dengan semangat, kemudian dengan surat kekuasaan untuk menganiaya umat Tuhan, untuk menghancurkan orang-orang yang mengikut Kristus, untuk membunuh, membinasakan mereka. Tapi di jalan kemana ia ingin membinasakan mereka, Tuhan mengambil dia. Tuhan mendapatkan dia. Tuhan menjadikan dia alat yang luar biasa. Oleh sebab itu, hati-hati ketika kita bicara soal antikris. Antikris adalah menyangkal akan Allah Bapa. Kalau Yohanes tadi menggunakan, kalau ia sudah tidak percaya menyangkal Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang adalah Mesias, maka sama juga dengan ia menyangkal bahwa Allah itu
Ada sebetulnya. Karena Bapa dan Anak adalah Allah. Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah. Ya. Orang menyangkal Kristus sama juga dengan orang menyangkal Bapa. Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, maka ia menyambut atau ia menerima Bapa yang mengutus aku. Ini merupakan satu yang sangat kental dari apa yang Yohanes tulis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, antikris tentu ya penyangkalan terhadap Allah. Penyangkalan terhadap Allah, ketidakpercayaan akan adanya Allah, ketidakpercayaan akan kedaulatan Allah, ketidakpercayaan akan Allah yang ada itu. Emang ada orang yang tidak percaya akan adanya Allah? Emang ada orang yang tidak percaya akan adanya Bapa sebagai Allah atau Bapa adalah Allah itu? Iya, tentu. Akhir-akhir ini kalau kita membaca gerakan-gerakan kekristenan, secara khusus di bagian Eropa misalnya ya. Kenapa gereja di Eropa lalu mulai kosong-kosong dan bahkan ada yang disewakan, ada yang dipakai untuk kegiatan untuk hal-hal yang tidak lagi kegiatan gereja, kegiatan Kristenan dan bahkan sudah banyak terjual. Orang sudah mulai berpindah dari hidup keberagaman kepada kehidupan yang bebas. Ya. Apa yang kita kenal dengan gerakan free thinker itu ya. Jadi mereka ya udah berpikir bebas, you mau berpikir adanya Allah atau tidak Allah, berpikir adanya Tuhan atau tidak ada, berpikir mau melakukan itu ini terserah. Beberapa waktu yang lalu salah seorang dokter waktu saya mengikuti kelas intensif di STT Reform yang di Kemang, dia seorang ahli dalam konseling, dalam konselor. Lalu dengan menangis beliau bersaksi, beliau mengatakan, saya tidak pernah absen, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai mendidik, membawa anak-anak saya dalam doa, dalam saat ibadah pagi, dalam saat teduh. Tapi ketika mereka bertumbuh dewasa dan sampai waktu mereka kuliah, saya kaget, dia katakan, kedua anak saya seketika itu tidak percaya Kristus, tidak percaya Allah. Saya bingung, dia katakan. Dan pada waktu itu kami sempat tersentak secara khusus saya pribadi. Oh iya ya, seorang figur ayah yang penuh cinta kasih, yang tanpa absen bawa anak-anaknya doa pagi, membawa anaknya saat teduh. Tapi ketika anaknya bertumbuh dalam lingkungan di Amerika, tiba-tiba waktu mereka bisa mengambil satu keputusan sendiri, mereka berbalik dari Tuhan. Sehingga waktu pernah saya bicara dengan beliau habis kuliah, saya minta karena memang dia seorang pakar konselor, boleh nggak suatu saat mungkin kalau GRI tahun ini ngundang, saya bilang dulu tahun lalu ya. Waduh maaf Pak Netsen, saya nggak siap kalau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar. Saya hanya siap mengajar. Kenapa Pak? Dengan peristiwa terpukulnya rasa saya, terpukulnya hidup saya, dua anak saya ini. Saya belum masih bergumul untuk hal itu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingin saya katakan bahwa tidak mudah untuk kita mengatakan bahwa orang itu adalah antikris hanya karena ia tidak mengaku dan tidak percaya. Tapi siapa tahu dalam kehidupan manusia untuk percaya kepada Allah, untuk mengikuti Tuhan, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang tahu? Itu adalah kedaulatan Allah yang penuh, bukan? Kedaulatan Allah yang penuh atas hidup manusia.
kepada siapa yang mau menyatakan diri, kepada siapa yang mau menyatakan kehendaknya. Antikris bukan saja mereka yang menjadi pendusta akan kebenaran, bukan saja mereka yang menolak Yesus yang adalah Kristus, bukan saja mereka yang adalah menolak atau menyangkal Bapa, tapi juga disebut mereka yang menyesatkan. Oleh sebab itu ketika Yesus melarang para murid untuk ketika anak-anak ingin datang kepadanya, jangan menghalang-halangi mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena siapapun atau barang siapa menyesatkan salah satu atau menjadi penyesat dari salah satu dari antara anak-anak ini, lebih baik kepadanya diikatkan batu pada lehernya lalu ditenggelamkan. Menyesatkan atau penyesat. Dan memang sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam tulisannya ini. Dalam ayat yang ke-26, ayat 27, ayat 25, ya, ayat 24 mulai. Jadi ketika ada suatu penyesat-penyesat yang mengajarkan tentang ketidakbenaran, itu sesuatu yang sangat berbahaya, bukan? Karena itu, lagi-lagi bahwa perlu kejelian ketika kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Seringkali bahwa penyesat ini berupaya untuk membelokkan iman, membelokkan kebenaran Allah, lalu membelokkan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Apa yang dia katakan oleh Paulus ketika ia bicara kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa ada penyesat-penyesat, ada penyusup, bukan hanya kepada Filipi, Galatia juga. Ia mengecam orang-orang Galatia. Baru saja, belum lama saya meninggalkan engkau, sudah berbalik engkau kepada ajaran-ajaran lain yang datang kepadamu, yang disampaikan kepadamu, yang sebetulnya bukan dari Injil itu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu di zaman yang serba canggih, segala sesuatu kita dapatkan dengan mudah mengaksesnya. Mari kita jeli untuk menganalisa, untuk melihat suatu pengajaran-pengajaran. Apakah pengajaran itu berdasarkan kebenaran firman Allah, atau pengajaran itu adalah pengajaran yang mirip gitu ya, dengan firman Allah, tapi sebetulnya bukan firman Allah. Penyesat itu tipis. Bayangkan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sedikit saja kata yang dipakai oleh iblis untuk menyelewengkan Hawa. Ya. Bukankah semua buah dalam taman ini boleh kamu makan? Hawa bicara, bukan hanya kami makan, jangankan makan, raba pun kami tidak boleh. Hawa menggunakan kata demikian, bukan? Sebelumnya, adakah Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk menjamah, memegang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Tidak. Larangan Allah adalah untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penyesat. Dan apa yang Alkitab katakan tentang antikristus. Secara khusus dalam bingkai 1 Yohanes yang telah kita baca ini, pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-27 ini. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Mari kita bandingkan dengan Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kejelian kita di dalam memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Mari kita teliti, kita bijak, kita uji segala sesuatu. Dengan demikian saya memberi satu kesimpulan. Antikristus itu dimaksudkan siapapun yang sengaja
menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Siapapun dia, bukan saja ketika orang yang memang betul-betul tidak percaya, dalam tanda kutip orang yang memang bukan orang pilihan karena memang manusia sudah sejatinya manusia berdosa, tetapi juga orang yang masuk ke dalam kehidupan kekristenan, ya, yang menyebut diri Kristen, yang menyebut diri percaya kepada Kristus, tetapi menyebarkan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Ya. Oleh sebab itu, Injil Yohanes atau Yohanes ini menuliskan bahwa mereka bukan jauh, mereka ada di sekitar kita, tetapi mereka sesungguhnya atau sesungguh-sungguhnya mereka bukan bagian daripada kita. Dekat. Sesama, dalam konteks tulisan Yohanes adalah sesama orang-orang Yahudi, sama orang-orang yang berkumpul pada waktu, tapi mereka memiliki suatu pengajaran yang lain. Antikristus bukan satu orang, bukan hanya satu orang, tetapi juga dimaksudkan sebagai kelompok, suatu kelompok atau suatu komunitas atau suatu organisasi, ya, yang menyebarluaskan kebohongan tentang Kristus. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Tidak hanya itu, membuat orang lain tersesat. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dalam Injil Yohanes pasal 26-27. Injil Matius pasal 26-27. Ketika mereka menutup pintu bagi orang lain untuk percaya kepada Kristus, Yesus mengecam mereka bahwa mereka tidak lebih daripada kubur yang dilapur dengan putih, tapi di dalamnya adalah tulang belulang. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, domba dari di tengah serigala. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan gereja. Musuh gereja bukan orang luar. Musuh gereja bukan orang yang memang tidak percaya kepada Kristus. Karena kalau itu tentu kita tidak tahu, bukan. Tapi musuh gereja adalah ketika orang yang mengatasnamakan diri komunitas, kumpulan daripada orang-orang gereja memakai label Kristen, oh saya Kristen. Ya. Tapi nanti mereka menyesatkan, membawa satu pengajaran yang lain. Mereka berasal dari kita, kata Yohanes. Tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Ya. Oleh sebab itu lagi-lagi ada domba, ada serigala, ada lalang, ada gandum. Siapa yang tahu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dalam hidup keberimanan kita kepada Tuhan. Yang sering dipakai oleh Pak Bigman adalah pohon dikenal dari buah. Ketika pohon itu baik, maka baiklah buahnya. Mereka duduk di bait Allah dan mau menyamakan diri sebagai Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ketika ada pengajaran-pengajaran yang lain tentang hari Tuhan, tentang orang yang meninggal, bagaimana. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa akan ada penyesat, bahwa akan ada guru palsu, ada antikris. Ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Itu gambaran dari kehidupan antikris. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Saya baca ayat 3. Saya mau baca mulai ayat 2. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan akan surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Haruslah dahulu dinyatakan murtad. Siapa yang murtad? Orang pilihan sesungguhnya tidak akan pernah bisa murtad, bukan? Orang pilihan
tidak akan pernah bisa murtad. Yang murtad, yang disebut murtad adalah orang yang menyebut diri sebagai Kristen tetapi sebetulnya mereka bukan Kristen. Ya, tidak ada orang yang bisa jatuh dan tidak ada orang yang bisa hilang keselamatan. Yang adalah orang pilihan. Dalam Yohanes pasal 17 itu sangat dikatakan, kecuali mereka yang ditetapkan untuk itu. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, berbahaya. Karena itu, ketika hamba Tuhan, ketika para penginjil, ketika para pendeta-pendeta kelas dunia yang besar, ketika mereka menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bahkan nanti kelak bisa menjadikan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah yang ingin disembah. Dan ini gambaran tentang bagaimana ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, ya, imam-imam yang memang hari-harinya mereka duduk di bait Allah. Ini yang Paulus maksudkan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa sebagai bagian yang terakhir, ketika Yohanes mengatakan mereka itu tidak jauh dari kita. Mereka memang berasal dari kita, ayat 19 dari 1 Yohanes tadi. Mereka memang berasal dari kita. Berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya kita tetap bersama-sama, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Siapa yang menyangka seorang anak pendeta, ya, mungkin kenal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia adalah seorang anak pendeta dari gereja Lutheran yang ada di Jerman. Ya. Dia seorang filsuf, seorang kritikus budaya, seorang komposer, Friedrich Nietzsche, yang sangat terkenal dengan gagasannya Allah mati, dan menulis salah satu buku Antikris. Dia bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang yang tidak dibesarkan dalam ajaran Kristen. Ayahnya seorang pendeta. Siapa yang menyangka lalu bisa terjadi pada dirinya? Oleh sebab itu, sahabat, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari semua, mari waspadalah terhadap pergerakan-pergerakan antikris yang dengan mudahnya masuk, dengan mudahnya sampai kepada kita. Yang mudahnya kita dengar, mudahnya kita lihat, bukan? Tapi apa yang ditekankan oleh Injil Yohanes, oleh penulis Yohanes, kamu sudah mengetahui, kamu sudah mendengar, kamu sudah diurapi oleh yang Maha Kudus atau dari yang Maha Kudus. Karena itu, jangan lagi tersesat. Waspadalah, ujilah segala sesuatu. Lakukanlah yang baik, peganglah yang baik. Penyangkalan akan Kristus dalam hidup ini bukan saja ketika kita tidak mengaku percaya kepada Kristus. Seringkali mulut kita berkata, saya percaya kepada Kristus, tapi perbuatan kita menunjukkan penyangkalan kita akan Kristus, bukan. Kita tahu dosa ini, kita tahu dosa itu, tapi seringkali pengakuan kita melalui mulut kita disangkali dengan perbuatan kita, disangkali dengan tindakan kita, disangkali dengan perilaku kita. Waspadalah, hati-hatilah, hiduplah dalam keberimanan yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus.